Setelah main .HQ dan GTA 4, aku rasa udah waktunya nyoba game dengan grafis yang lebih modern, tapi masih di level double A. Pilihanku jatuh ke Far Cry 5. Aku sebelumnya udah main Far Cry 3 dan 4, dan jujur aja, aku suka banget sama seri ini. Game open world yang penuh kacau, karakter gila, dan kebebasan yang keren. Sekarang, mari mulai dari prolognya. Far Cry 5 dimulai di Hope Country, sebuah wilayah fiktif di Montana yang dikuasai oleh sekte bernama Project at Eden's Gate, dipimpin oleh Joseph Seed atau yang dikenal sebagai The Father. Tengah tekanan dan ketakutan yang diciptakan sekte ini, datanglah harapan kita. Seorang junior deputi atau rookie bersama 4 rekan lainnya datang untuk menangkap Joseph Seed atau membiarkannya pergi. Dan lucunya, kalau kita cuma diem aja dan nggak ngapa-ngapain, kamu bakal dapat ending alternatif di awal game. Aku baru tahu ini belakangan, tapi menarik buat dicoba. Saat kita akhirnya mutusin buat nangkep The Father, semuanya langsung kacau. Para mengikutnya menyerang, helikopter jatuh, dan dari situ kelihatan banget seberapa besar pengaruh Joseph Seed terhadap orang-orang di sekitarnya. Kita pun mulai pertualangan penuh ketegangan, kabur dari kejaran para pengikutnya, sambil ngerasain suasana yang intens banget. Dan sesuai ekspektasiku, grafis game ini keren, detail lingkungannya, efek ledakan, hingga kejar-kejaran mobil, semuanya terasa hidup. Holy shit! Incoming! Prolog berakhir setelah kita diselamatkan oleh Dutch, yang nantinya bakal jadi semacam mentor sekaligus informan kita sepanjang permainan. Dialah yang membantu kita menyusun rencana buat menyelamatkan rekan-rekan tim dan merebut kembali Hope Country. Untuk bisa menubangkan Joseph Seed, kita harus mengalahkan keluarganya terlebih dahulu. Jacob, si kakak tertua, John, adik bungsu, dan Faith, adik perempuan angkatnya. Tapi tenang, kita nggak sendirian. Di Hope Country juga ada kekuatan yang menentang mereka, yaitu The Resistance. Tugas kita adalah membangun kepercayaan dan kekuatan mereka. Caranya dengan menyelamatkan warga sipil, menghancurkan properti milik sekte, membebaskan outpost, dan tentu saja menyelesaikan berbagai misi utama dan sampingan. Setelah kita berhasil membebaskan pulau milik Dutch, yang juga jadi semacam area tutorial, dengan memanjat dan mengaktifkan menara radio, peta utama pun akhirnya terbuka. Dari situ kita bisa melihat bahwa ketiga bos tadi punya wilayahnya masing-masing di Hope Country. Dan menariknya, Far Cry 5 ini bersifat non-linear. Artinya kita bisa bebas memilih mau melawan siapa duluan, John, Jacob, atau Faith. Kebebasan ini bikin setiap pemain bisa punya pengalaman yang berbeda-beda dalam perjalanan mereka. Kalau aku sendiri, urutanku adalah John dulu, lalu Faith, dan terakhir Jacob. That freedom from sin can come from the power of just one word. Di awal permainan, salah satu misi paling dekat adalah Man's Best Friend, yaitu menyelamatkan anjing bernama Boomer, yang nantinya bisa jadi companion kita. Di game ini, mereka disebut spesialis. Ada beberapa karakter yang bisa kita buka setelah menyelesaikan misi mereka, dan masing-masing punya kemampuan uniknya sendiri. Beberapa di antaranya punya kemampuan stealth, seperti Boomer yang otomatis menandai musuh di sekitar, atau seekor mountain lion yang bisa melakukan silent takedown. Ada juga karakter yang lain yang menggunakan panah dan sniper untuk membunuh secara senyap. Sementara di sisi lain ada companion yang lebih gila, pakai flamethrower, rocket launcher, bahkan ada yang bantu dari udara pakai pesawat atau helikopter. Dan jangan lupa ada juga beruang grizzly yang bisa jadi tank hidup kita. Masing-masing karakter ini punya cerita dan misinya sendiri. Dan jujur aja aku paling suka dengerin omongan Huruk. Entah kenapa di tengah situasi yang penuh stres dan kisah menyedihkan dari orang-orang di Hope Country, dengerin coloteh kocaknya sambil nyetir dan denger musik bikin suasana jauh lebih ringan dan nyenangin. Step plan to get in this truck now. Step 1, catch a day buzz on party liquor. Got that one covered on. Step 2, pray for someone else to solve my problem. Done. Step 3 is... shit. Should I forget the rest, but... He'll come to me as soon as we go. Dang, you are a good listener, Boba Fett. Oh, man doesn't listen at all. I guess that's why I never feel hurt. Kita bisa bawa dua companion sekaligus, dan kombinasi favoritku adalah Boomer sebagai penanda musuh dan satu lagi pembunuh senyap. Tapi untuk bisa bawa dua orang, kita harus unlock perk tertentu dahulu. Perk point sendiri bisa didapat dari menyelesaikan misi, event, atau mengumpulkan item.
Ada banyak perk di game ini, dan tiap pemain pasti punya gaya main masing-masing. Kalau aku, prioritas utama adalah menambah opsi gameplay, seperti menambah slot senjata, crafting ammo atau bahan peledak, dan meningkatkan health. Baru setelah itu aku ambil perk untuk utility adventure, misalnya grapper, locksmith, atau double loot. Semua ini sangat membantu baik di pertempuran maupun saat eksplorasi dunia yang luas ini. Di Far Cry 5, kita juga bisa nemuin toko senjata hampir di mana-mana. Biasanya ada di setiap outpost yang udah kita bebaskan atau bahkan di pinggir jalan. Di sini kita bisa jual loot hasil buruan, beli senjata baru lengkap dengan skin dan upgrade, bahkan kostumisasi pakaian karakter. Walaupun ini game first person, jadi kita jarang banget lihat tampilan karakter sendiri, tetap aja seru bisa ganti outfit sesuai mood. Untuk senjata, aku pribadi paling suka pakai rifle. Di awal game kita cuma dikasih 2 slot senjata, satu buat handgun dan satu lagi bisa diisi bow kalau mau main stealth, atau submachine gun kalau mau lebih agresif. Setelah berhasil buka slot ketiga, biasanya aku atur satu slot untuk long range weapon dan satu lagi untuk medium range. Kalau nanti udah buka slot keempat, maksimal di game ini, aku biasanya tambahin bow buat fleksibilitas tambahan. Apalagi karena busur ini bisa pakai panah api atau panah eksplosif, atau kadang ganti ke RPG kalau lagi pengen ancur-ancuran. Senjata-senjata di sini juga bisa di-upgrade dan dikostumisasi, mulai dari scope, magasin tambahan, sampai silencer. Dan ini wajib banget buatku. Aku lebih suka gaya stealth assassin, diam-diam, ngintai dari jauh, dan menjatuhkan musuh dengan satu tembakan sniper yang presisi. Apalagi kalau berhasil nembak pilot helikopter dari kejauhan. Itu rasanya puas banget. Tapi kalau situasi udah kacau, baru ganti senjata, otomasi, dan langsung gas. Pilihan senjata di Far Cry 5 ini banyak banget. Aku jarang pakai shotgun atau heavy gun, entah kenapa rasanya cepat bosen. Ada juga senjata melee, walau nggak terlalu sering kepakai. Tapi bisa jadi seru kalau lagi pakai efek The Furious. Semacam serum craftable bernama Homeopathic yang bisa ningkatin kemampuan karakter kita, mulai dari kekuatan fisik, kecepatan lari, dan pertahanan. Bahkan kemampuan untuk mendeteksi hewan di sekitar. Berburu hewan juga penting, karena lootnya bisa dijual atau dipakai buat kebutuhan misi. Baik itu hewan darat, udara, maupun ikan. Dan ngomong-ngomong soal ikan, kita juga bisa mancing di game ini. Aku sendiri biasanya mancing buat side mission, dan ternyata seru juga. Ada berbagai jenis ikan, dan setiap jenis butuh umpan dan joran khusus tergantung lokasi dan ukuran ikannya. Banyak banget jenis side mission di Far Cry 5, mulai dari ngumpulin loot hewan atau ikan buat bantu kebutuhan warga, sampai collectible item yang tersebar di seluruh peta. Ada juga side mission dengan elemen cerita, di mana kita harus melemahkan pengaruh sekte, misalnya dengan ngancurin gudang persediaan makanan, kuil, atau pos pertahanan musuh. Bahkan menyerang konvoi bersenjata di darat atau di sungai. Nah, buat urusan ngancur-ngancurin kayak gini, ada satu kendaraan yang super keren, truk legendaris bernama Widowmaker. Truk ini bener-bener penabrak segala, penembak segala, dan bisa kita dapat setelah menyelesaikan misi The Widowmaker dari Mary May, seorang karakter yang bisa dibilang cantik. Di game ini kendaraan juga bervariasi banget, mulai dari mobil, truk, off-road, perahu, jet ski, dan yang paling seru, kita bisa nerbangin pesawat. Dari situ kita bisa dogfight di udara atau ngebom markas musuh di darat. Rasanya puas banget lihat ledakan dari atas langit, apalagi kalau berhasil kabur sambil diuber pesawat musuh. Ngomongin soal kendaraan, di Far Cry 5 juga ada beberapa challenge seru yang bisa kita selesaikan. Semacam side mission berbasis waktu. Biasanya berupa balapan melawan waktu. Entah itu pakai mobil, pesawat, atau bahkan skydiving. Lumayan menantang dan bikin variasi gameplaynya nggak monoton. Tapi, side mission di game ini nggak cuman soal bantu penduduk, challenge, atau ngumpulin koleksi item aja. Ada juga beberapa yang punya cerita unik. Dan yang paling berkesan buatku adalah Dr. Parker, seorang ilmuwan eksentrik yang terjebak dengan alat ciptaannya sendiri, yaitu mesin teleportasi. Dia percaya kalau alien bakal menyerang bumi, dan tugas kita adalah bantu dia menyelesaikan proyek gila dia itu. Mulai dari menghack antena tower, ngumpulin alien artefak, sampai akhirnya mesinnya yang sempat gagal berhasil diaktifkan. Masalahnya begitu aktif, si Dr. Parker hilang entah kemana. Mungkin beneran ke planet lain. Sebagai hadiah, kita dapat senjata keren hasil eksperimennya. Efeknya yaitu dorongan Shinra Tensei. Shinra Tensei. Bisa bikin musuh mental jauh. Awalnya seru banget buat dicoba, apalagi lihat musuh terpental kayak boneka. Tapi sayangnya kurang efektif kalau musuhnya banyak atau posisinya jauh. Jadi ya, akhirnya senjata itu cuma numpang lewat di inventory. Dan lama-lama malah aku lupa kalau punya senjata itu. Ngomongin soal karakter, tentu aja di setiap wilayah yang dikuasai keluarga Sith, kita juga bakal ketemu sekutu-sekutu baru yang siap membantu perjuangan kita.
Biasanya semua itu dimulai dari kita menyelamatkan mereka, membebaskan kota atau outpost, dan membantu mempertahankan markas mereka dari serangan sekte. Setelah itu mereka bakal ngasih kita misi lanjutan lewat berbagai permintaan yang muncul seiring progres cerita. Salah satu karakter yang cukup menarik buatku adalah Pastor Jerome. Dia ini sebenarnya teman lama Joseph Seed, tapi sekarang berubah jadi musuh bebuyutan. Bersama dia kita bakal sering dapat misi untuk menyelamatkan lebih banyak orang. Dan ada momen dialah yang justru menyelamatkan kita. Tapi kalau dilihat dari sisi cerita, hubungan Jerome dengan John Seed menarik banget. Dua-duanya punya latar agama, tapi caranya memandang iman dan dosa benar-benar berlawanan. Dan John Seed tampil manipulatif dan penuh ego. Sedangkan Jerome jadi semacam cerminan moral yang mempertanyakan keyakinan di tengah kekacauan. Secara karakter, aku pribadi malah lebih suka John Seed dibandingkan antagonis lainnya. Cara bicaranya, gaya meyakinkan orang, dan paduan karisma serta manipulasi bikin dia terasa kuat banget sebagai lawan. Mulai dari adegan di gereja, percakapan tentang iman dan pengampunan, sampai kejar-kejaran lewat darat dan udara. Will you, Deputy, place your hand upon the word of Joseph? Will you, Deputy, place your hand upon the word of Joseph Renounce your sins and admit your transgressions. and renounce your sins and admit your transgressions? Say yes. Dan meski di akhir dia tetap teguh pada keyakinannya terhadap Joseph, penutup wilayah ini terasa memuaskan karena kita akhirnya berhasil menyelamatkan Deputy Hudson. Tapi ada satu hal yang agak ngeselin di game ini, yaitu sistem di mana kalau poin resisten kita udah mencapai level tertentu, game akan maksa kita masuk ke misi utama. Aku pribadi kurang suka bagian ini karena kadang aku pengen selesaiin urusan side mission dulu sebelum lanjut ke jalan cerita utama. Walaupun ceritanya bersifat non-linear, tetap aja rasanya kayak dipaksa buat lanjut. Perjalanan berlanjut ke wilayah Henbane River, dan disinilah semua mulai terasa berbeda banget. Wilayah ini penuh dengan halusinasi, dan pelajaran pertama yang harus kita pegang di sini adalah jangan pernah percaya dengan apa yang kita lihat atau apa yang dia katakan. Wilayah ini dikuasai oleh Fate Seed, sosok yang penuh misteri dan manipulatif. Setiap kali dia muncul, kita akan terjebak dalam pengaruh obat bernama Bliss, semacam zat halusinogen yang digunakan oleh sekte Project at Eden's Gate untuk mencuci otak dan merekrut pengikut baru. Bliss ini bisa dibilang jantung dan kekuatan Fate, dan misi utama kita di wilayah ini adalah menghancurkan ladang dan fasilitas tempat mereka memproduksinya. Efek Bliss bukan cuma menyerang kita, tapi juga menghancurkan pikiran orang-orang di sekitar, termasuk US Marshal Cameron Burke dan Sheriff Earl Whitehorse. Kita nggak cuma berjuang untuk bertahan, tapi juga melindungi mereka atau kadang melindungi orang lain dari mereka yang udah kehilangan kendali karena pengaruh Fate. Setiap kali Fate menarik kita ke dalam dunianya, kita dibawa masuk ke ilusi yang indah tapi mematikan. Dia bercerita tentang masa lalunya, seorang gadis yang dulu dijauhi, dibully, dan disakiti keluarganya, sampai akhirnya bertemu Joseph Seed yang menurutnya memberi penyelamatan lewat Bliss. Di balik senyum lembutnya ada rasa sakit dan delusi yang dalam, yang membuatnya percaya bahwa kebebasan bisa dicapai lewat kepasrahan total. Pertarungan melawan Fate bukan cuma soal senjata, tapi juga pertarungan melawan pikiran dan realita. Kadang kita nggak tahu apakah sedang bertarung atau hanya menembak bayangan dari ilusi kita sendiri. Dan disinilah kekuatan wilayah ini, bukan sekedar pertempuran fisik, tapi perang melawan kendali dan kepercayaan diri kita sendiri. Terakhir, kita sampai di wilayah Whitetail Mountain, tempat yang dikuasai oleh Jacob Seed, mantan tentara dan bisa dibilang yang paling disiplin sekaligus paling kejam di antara keluarga Seed. Jacob punya caranya sendiri untuk mendidik orang, menghipnotis dan mencuci otak mereka supaya jadi pasukan setia yang membunuh tanpa berpikir. Untuk pertama kalinya kita diselamatkan oleh pemimpin kelompok milisi di daerah ini, yaitu Eli Palmer, bersama wakilnya Tammy Barnes. Sebagian besar misi di wilayah ini mirip dengan sebelumnya, membebaskan pos, menyelamatkan warga, menghancurkan fasilitas musuh. Tapi yang bikin unik adalah lingkungannya. Wilayah pegunungan ini benar-benar keren. Beberapa misi bahkan mengharuskan kita memanjat tebing tinggi, menjelajahi puncak menara, atau melakukan skydive dari ketinggian. Kadang aku juga ngambil kesempatan buat nerbangin pesawat atau helikopter keliling pegunungan, menghancurkan peralatan pertahanan mereka sambil menikmati pemandangan yang luar biasa indah. Tapi jangan sampai terlena,
Setiap kali Jacob berhasil menghipnotis kita lagi, kita akan terseret ke dalam semacam latihan mematikan. Simulasi yang perlahan bikin kita kehilangan kendali atas diri sendiri. Dan setiap kali sadar, situasi makin buruk. Teman-teman kita ikut tertangkap, termasuk Deputy Stacy Pratt. Rasanya frustasi banget karena di beberapa bagian kita benar-benar nggak bisa berbuat apa-apa. Bahkan kadang justru malah membawa kesialan bagi pihak kita sendiri. Sampai akhirnya, tibalah pertarungan terakhir melawan Jacob. Nuansanya kayak kehancuran dunia, dan dua penembak jitu saling berburu, dan juga suasana mencekam di dalam bunker. Pertarungan ini menegangkan tapi juga penuh kepuasan begitu kita berhasil menumbangkan Jacob dan menyelamatkan Stacy Pratt sebelum akhirnya menghancurkan seluruh bunkernya. Akhirnya setelah kita menaklukkan semua wilayah dan mengalahkan seluruh keluarga Sith, tibalah saatnya menghadapi sang pemimpin utama, Joseph Sith. Dalam misi terakhir yang berjudul Where It All Began, kita kembali ke tempat semuanya dimulai. Tempat yang penuh simbol dan makna. Joseph menunggu kita di sana dengan sikap tenang seperti biasa. Lalu berkata kalau dia akan melakukan hal yang sama seperti yang kita lakukan padanya. Semacam pembalasan tapi juga ujian keyakinan. Yang bikin makin berat, semua rekan dari penduduk Hope Country, orang-orang yang selama ini kita tolong, yang berbagi cerita dan berjuang bersama kita, kini dikendalikan oleh Joseph. Mereka jadi semacam sandera hidup dan situasinya benar-benar menyakitkan. Di sini game memberikan kita dua pilihan, melawan Joseph dan mencoba mengakhiri semuanya, atau pergi dan meninggalkan begitu aja. Aku sendiri memilih untuk melawan. Sampai sekarang aku masih penasaran apa yang terjadi kalau kita milih menyerah, tapi secara pribadi rasanya pilihan itu nggak cocok. Bukan untuk karakter kita dan bukan untuk rakyat Hope Country yang udah berjuang sejauh ini. Every slight, every injustice, and every choice reveals our sin. John was wrong. Your sin is not wrath. So you'd rather watch the world suffer and burn than swallow your pride. And the Lamb broke the sixth seal, and lo, there was a great earthquake. And the sun became black, and the moon turned to blood. Pertarungannya sendiri cukup kacau, penuh ilusi dan kebingungan antara teman dan musuh. Tapi di akhir plot twistnya benar-benar mengejutkan. Bikin aku mikir ulang tentang seberapa besar sebenarnya pengaruh Joseph. Dan apakah dia benar-benar pemimpin sejati atau cuma bidak kecil dari masalah yang lebih besar. Dan jujur aja aku masih bertanya-tanya apakah semua ini punya koneksi ke Far Cry 6 nanti. Atau mungkin cuma jadi simbol bahwa keimanan yang berlebihan bisa menghancurkan segalanya. Far Cry 5 benar-benar game yang seru dan menyenangkan. Jadi kombinasi antara aksi dan me time di dunia game. Kita bisa bebas menaklukkan pos musuh dengan gaya apapun yang kita mau. Entah itu sneaky dan diam-diam, atau barbar ledakin semuanya. Bisa main sendiri, bareng kompanian, atau hairgun yang kita temui di perjalanan. Dunianya terbuka, juga indah banget dan asik buat dijelajahi. Kadang aku cuma nyalain fitur auto drive, nikmatin pemandangan pedesaan Hope Country sambil dengerin radio. Dan itu udah cukup buat ngerasa damai di tengah kekacauan. Meski aku agak nggak suka bagian dimana game ini maksa kita langsung masuk ke main mission, itu cuma hal kecil dibanding semua hal bagus yang ditawarkan game ini. Gameplay loopnya adiktif banget, mobil, pesawat, dan helikopternya keren parah, musuhnya karismatik sekaligus disturbing. Far Cry 5 ngasih kita fantasi jadi one man army di tengah dunia yang kacau, penuh sekte dan kehancuran. Tapi bahkan di tengah semua kekacauan, kalian masih bisa duduk tenang, nyetir keliling, atau mancing ikan buat ngambil nafas sejenak. Dan mungkin itu salah satu hal paling keren dari Far Cry 5, bahwa di dunia yang gila ini, selalu ada momen kecil untuk menikmati hidup.